Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? I hope you're always healthy. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Guru harap kalian sehat selalu ya. Okay, today we will study Islamic education chapter 4, Clean is Healthy. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 4 tentang bersih itu sehat. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersuci disebut juga toharoh. Bersih berarti bebas dari kotoran. Suci berarti bebas dari hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat, membaca Al-Quran, dan tawaf. Hadas dibagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya mimpi basah bagi laki-laki, haid dan nifas bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Yang kedua, hadas kecil. Contohnya buang air kecil, buang air besar, kentut, dan menyentuh kemaluan. Hadas kecil dapat menyebabkan batalnya wudhu. Menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat harus dibiasakan sehari-hari, walaupun di luar sholat. Kebersihan badan dijaga dengan mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, memotong kuku, dan lain-lain. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Bersih tempat seperti ruang tamu, dapur, tempat tidur, ruang makan, ruang kelas, halaman, gudang, kamar mandi, dan yang lain-lain. Cara membersihkan najis. Najis merupakan segala sesuatu yang dianggap kotor dalam hukum Islam. Najis pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, dan cat. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mughaladoh. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Contohnya air kencing bagi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Contohnya darah, nanah, air seni atau air kencing, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air yang suci sampai bau, rasa, dan warna dari najis hilang. Najis mughaladoh adalah najis berat. Najis ini bersumber dari jilatan dan air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan membasuh menggunakan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Beberapa cara bersuci. Yang pertama ada wudhu. Wudhu adalah bersuci dengan air. Wudhu dilakukan untuk menyucikan diri dari hadas kecil. Yang kedua tayamum adalah bersuci dengan debu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau jika sedang berhalangan menggunakan air. Yang ketiga istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari kubul atau dubur. Yang ketiga mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Aku senang melakukan wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah.
Sedangkan menurut istilah artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Rukun-rukun wudhu yaitu yang pertama niat saat membasuh muka. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah atau muka. Mulailah dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan kedua telinga kanan dan kiri. Yang ketiga, membasuh tangan sampai kedua siku. Yang keempat, mengusap seluruh kepala dari depan hingga bagian kepala belakang. Yang kelima, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Yang keenam, tertib, artinya urut. Sunnah-sunnah wudhu sebagai berikut. 1. Memakai siwak atau menggosok gigi sebelum berwudhu. 2. Membaca basmalah. Dimulai dari pertama mencuci kedua telapak tangan. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan. Yang keempat, berkumur 3 kali. Yang kelima, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Yang keenam, mengusap seluruh kepala dari depan ke belakang. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air wudhu. Yang kedelapan, membasuh jenggot yang tebal atau memasukkan air wudhu ke dalam sela-sela jenggot dengan jari-jari tangan. Yang kesembilan, mencuci sela-sela tangan dan kaki. Yang ke-10, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. 11, membasuh dan mengusap semua anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang ke-12, melebihi pengusapan kepala. Begitu pula kedua tangan sampai ke atas siku dan kaki sampai di atas mata kaki. Yang ke-13, membaca doa setelah selesai wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu: 1. Kentut dan buang air kecil. 2. Hilangnya akal, mabok, gila, pingsan dan tidur. 3. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram. 4. Menyentuh aurat, kemaluan dan dubur belakang dengan telapak tangan. Tayamum secara bahasa artinya menyengaja. Secara istilah, tayamum berarti menyengaja mengambil tanah untuk menyapu wajah dan kedua tangan. Tayamum merupakan keringanan yang diberikan Allah bagi umat Islam yang tidak mendapatkan air atau dalam keadaan darurat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib dengan tanah atau debu yang bersih. Tayamum dilakukan dengan debu yang suci sehingga bisa menyucikan. Sebab atau alasan melakukan tayamum: yang pertama, dalam perjalanan jauh dan sulit menemukan air. Yang kedua, jumlah air tidak mencukupi. Yang ketiga, telah berusaha mencari air tapi tidak menemukan. Yang keempat, air sangat dingin dan berbahaya. Yang kelima, air yang ada hanya untuk minum. Yang keenam, air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat terlambat sholat. Yang ketujuh, pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Yang ke-8, sakit yang dikhawatirkan bertambah parah jika terkena air. Rukun tayamum ada 5. Yang pertama, berniat. Yang kedua, menempelkan atau menekankan debu di telapak tangan. Yang ketiga, menepuk atau meniup debu di telapak tangan. Yang keempat, mengusap wajah dengan telapak tangan. Yang kelima, mengusap 2 tangan sampai siku. Okay, that's enough for today. Keep spirit and stay healthy. Cukup sekian untuk hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Goodbye, see you next time. Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.